Hore, saya sudah sembuh. Jadi saya sudah sembuh dari COVID. Perawatan long COVID, terutama mudah capek, masih kira-kira 10%. Semoga cepat sembuh. Dan saya masih minum obat-obatan. Dan saya makan asupan yang bergizi dan vitamin, masih tetap makan. Dan saya juga masih melakukan prokes 5M. Jadi kalau keluar rumah ya pakai maskernya double. Jangan mentang-mentang mungkin bisa kebal COVID selama 3 bulan, terus Anda bebas ya. Tidak begitu. Saya lakukan tetap prokes 5M. Dan Indonesia diprediksi menjadi negara terakhir yang keluar dari krisis pandemi. Waduh, ini kapan nih selesai dari krisis pandeminya? Ya, karena vaksin satu shot saja yang suntikan pertama itu belum selesai. Mungkin suntikan pertama baru selesai akhir tahun. Lalu suntikan kedua kapan selesai? Katakan suntikan kedua selesai 1 tahun lagi. Ya, sedangkan efikasinya katanya turun ketika 6 bulan. Harus ada beberapa wacana yang udah membicarakan suntikan ketiga. Ya toh, jadi saya rasa COVID pandemi ini masih lama selesainya. Mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun lagi. Kematian hariannya Indonesia adalah tertinggi di dunia. Ya, jadi kematian hariannya tertinggi di dunia. Ya, tuh lihat. Pernah mencapai hampir 2000, 1881 kematian dalam 1 hari. Jadi COVID-nya memang sih 40.000, cuma jumlah kematiannya tinggi banget. Ini ranking 1 dunia. Jadi saya tidak akan menganggap COVID ini enteng, tidak main-main. Tolong yang anggap COVID ini enteng, Anda harus lihat data ini. Ya, COVID itu tidak main-main. Ya, nah kemudian otomatis untuk saya sendiri, saya udahlah pengen mengubah pola hidupnya. Saya ingin bekerja dan mencari uang di rumah saja. Karena apa? Karena kita nggak tahu COVID ini kapan akan teratasi, kapan nih COVID hilang. Siapa yang bisa bilang nanti akhir tahun hilang, selesai. Siapa yang berani bilang nanti tahun depan nih bulan 3 COVID ini akan selesai. Kan nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kapan itu COVID selesai. Dan orang yang pernah kena COVID bisa kena COVID lagi. Jadi saya pernah kena COVID nih, ya toh, bisa kena COVID lagi. Bahkan orang yang sudah divaksin 2 kali pun bisa kena COVID. Amit-amit deh, ya kena COVID lagi. Jadi kalau bisa saya menghindari sebisa mungkin keluyuran. Saya berusaha sebisa mungkin menghindari tatap muka. Dan saya ingin bekerja, cari uang di rumah saja, yaitu dengan cara online. Ya, dengan cara internet saja. Ini adalah salah satu contoh account trading dari seseorang ya. Oke, di mana akunnya itu mula-mula $500 menjadi $1.500 atau profit 300% dalam waktu 25 hari saja. Ya memang ada resikonya. Tapi kalau resikonya bisa rugi, sekalian deh, gue mau yang gede sekalian, mau yang untung gede sekalian. Kalau memang sama-sama ada resikonya. Ya, ini buktinya. Oke, luar biasa, dari sekitar $500 menjadi 1.500 dalam waktu 25 hari saja. Jadi 300% dalam waktu 25 hari. Memang terlalu tinggi ya. Oke. Nah, lalu saya membuat sebuah tabel ya untuk kira-kira kalau hasilnya bagus ya. Jadi saya mau kayak gimana sih? Gini ya. Kalau saya dikasih peluang ya, kita ngomong peluang 10% per bulan. Berarti setiap minggunya adalah anggaplah 2,5%, oke? Ya, 2,5%. Ini ya, setiap minggunya 2,5%. Dan kemudian kita bukan orang kaya. Jadi kita hanya mampu trading dengan dana $2.000. Oke. Atau 10% peluangnya setiap bulan. 10% setiap bulan. Kalau 1 minggunya berarti 2,5%. Nah, jadi untuk yang seperti ini untuk bulan ketiga
dananya berpeluang berkembang dari 2.000 menjadi sekitar 2.700 dolar pada bulan yang ketiga. Terus terang, yang begini bagi saya nggak main, nggak kena. Ini tidak mengubah hidup saya apapun kalau saya trading dengan dana 2.000. Oke. Nah, bagaimana dengan katakan 2 kalinya 5%? Berarti 5% per minggu itu sudah 20% per bulan loh. Besar sekali kan? Oke, nah ini rada mendingan. Di bulan ketiga, ya, peluangnya adalah sekitar 150%. Oke, yang tadinya 2.000, peluangnya menjadi 3.500-an dolar per bulan ketiga ini. Ya bagi saya yang ini pun, maaf ya, bagi saya, kalau ini bagi saya, nggak tahu bagi orang lain, nggak kena. Lalu Tatang ini maunya gimana sih? Saya mau minimal 20% per minggu. Atau kalau di compounding itu 80% setiap bulan. Oh ini kan gila, ya emang harus gila. Ya katanya mau kerja dari rumah, ingin cari duit dari rumah, ya harus berubah total. Jadi 20% per minggu. Nah ini baru lumayan. Karena di bulan ketiga, ya saya berpeluang menjadikan 2.000 dolarnya menjadi sekitar hampir 18.000. Nah dalam waktu setengah tahun nih, uangnya udah jadi 2M. Bagi saya ini baru benar. Ini bagi saya ya. Kalau bagi Anda nggak tahu, terserah. Ya, jadi saya kalau memang resikonya ada, ya udah sekalian aja. Ya, cari yang gede supaya hidup itu bisa berubah. Ini bagi saya ya, oke? Jadi saya ingin trading di rumah saja. Nah, ternyata instrumennya kan banyak. Ya toh, kendaraannya tuh banyak. Ada forex, ada stok, ada Bitcoin, cryptocurrency, ada mining Bitcoin, ada trading dengan robot, terus ada future, ada option, macam-macam. Jadi investasinya tuh barangnya nih atau instrumennya macam-macam. Nah, orang kan bingung pilih yang mana, oke? Jadi instrumen investasinya itu macam-macam. Ada stock, option, future, future option, ETF, warrant, forex, metal, index, bond, CFD, mutual fund. Wah, bingung deh pilih yang mana. Anda harus hati-hati milihnya. Jangan sampai kejeblos. Nah, ini adalah Bitcoin mining punya saya. Saya pernah punya seperti ini. Ya, saya punya puluhan mesin. Satu tempat saja Anda lihat nih, ini lebih dari 10. Totalnya ada 20 mesin, jalan semua. Dikontrol lewat jarak jauh. Ya, oke. Nah, apakah crypto mining ini masih bagus saat ini? Ya, apakah masih bagus? Nanti dijelaskan. Ya, dalam video yang satunya akan dijelaskan hitung-hitungan ilmiahnya, apakah ini masih worth it atau tidak. Jadi Anda jangan buru-buru mining dulu, jangan buru-buru beli alatnya dulu, jangan keburu nafsu. Anda harus berpengetahuan dulu, baru masuk ke investasinya. Nah, brokernya juga banyak. Ya, broker ini kan Anda store-nya di broker. Oke, uangnya taruh di broker. Hati-hati. Ya, Anda store-nya kan ke misalnya ke Charles Schwab, ke Fidelity, ya, ke Hot Forex barangkali atau kemana lah gitu ya. Harus hati-hati. Ya, semua Anda store ke broker manapun harus hati-hati, pelajari lebih dulu ya sebelum Anda melakukan deposit. Banyak brokernya. Broker ini di dunia ini ada jumlahnya ribuan. Banyak yang bajingan, tapi juga banyak yang bagus. Hati-hati, karena sudah banyak kejadian broker yang bawa lari duit orang, websitenya hilang, Anda nggak bisa login, tidak bisa tarik dana dengan alasan macam-macam. Ya akhirnya buang-buang waktu. Capek deh kalau ketemu broker yang setan. Oke. Nah, semua broker ini ngakunya pasti top. Tidak ada broker yang ngakunya jelek. Tidak ada kecap yang ngakunya kecap nomor 2. Semua kecap ngakunya nomor 1. Dari sekian banyak broker, Anda lihat tuh. Ya, ada Xtrade, XM, AvaTrade, Plus 500, Hot Forex, FBS. Ya, semuanya ngakunya broker bagus.
Ya kita jadi bingung kan, karena semuanya ngakunya bagus. Tetapi Anda harus pilih broker yang benar. Dan bagaimana cara memilihnya nanti di video yang satunya. Jadi, dalam hal trading atau investasi, nomor satunya yang utama tuh broker dulu. Strategi trading nomor 2. Nah, kalau buat saya ya, saya nggak mau ditipu. Dan kalau saya merasa tertipu, saya akan melaporkan entah itu sales, upline, direkturnya, gurunya, saya akan melaporkan ownernya ke polisi. Ya nggak peduli. Jadi waktu saya katakan ditawari oleh orang produk investasi tertentu, saya akan minta, lu rumah di mana, nomor handphone mana, mana alamat rumah lu, mana fotokopi, atau sini KTP kamu, ya toh. Ya sekalipun saya ditawari oleh seorang sales, apalagi ditawari oleh ownernya. Karena kalau saya merasa ditipu, saya akan laporkan ke polisi. Dan saya pasti waspada. Saya akan berhati-hati terhadap broker-broker nakal. Karena ada banyak kejadian di mana brokernya itu membawa kabur duit nasabahnya. Dananya tidak bisa ditarik. Terus tidak bisa login. Websitenya hilang. Data transaksinya itu diedit, dimanipulasi. Saya mendapati artikel yang cukup detail bagaimana robot yang katakan sekarang ini lagi beken itu ternyata mengedit transaksi. Ya, saya ada artikelnya, saya ada screenshotnya, ya. Jadi artikel itu menjelaskan secara lengkap. Bukan saya yang membuat artikel tersebut, saya dapat dari internet. Oke, tapi detail sekali penjelasannya. Wah, ternyata selama ini bohong ya. Hati-hati karena data transaksinya itu dimanipulasi atau diedit sehingga robotnya menang terus. Oke, saya pasti akan waspada terhadap broker-broker yang terlalu banyak iklan, terlalu banyak iming-iming. Jadi ketika presentasi itu iming-iming semua. Bayangkan banyak iming-iming. Terus testimoni lagi. Testimoni dari orang yang kagak jelas. Kalau yang testimoninya itu Bill Gates, kalau yang ngomongnya itu Presiden Amerika, atau yang ngomongnya Jokowi, atau yang ngomongnya itu Sri Mulyani, Anda boleh percaya. Kan ini orang-orang kredibel. Tapi yang ngomongnya orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang tidak Anda kenal, yang bilang bahwa tuh saya udah untung sekian ratus juta, saya udah narik tuh sekian M. Hati-hati, ini kan testimoni belum tentu benar. Oke? Dan satu lagi, saya tidak mau terjerat dengan demo abal-abal atau demo sesat. Kan kalau sebelum masuk akun real, biasanya melalui akun demo dulu. Betul ya? Oke? Pernah nggak Anda dengar ketika trading di demo menang atau profit, tapi kok di real loss, malah kalah? Pernah dong demonya menang tapi realnya kalah. Nah ini namanya demo abal-abal atau demo sesat ya. Jadi kalau Anda mengalami hal itu dengan alasan apapun, wah ini ada indikasi bahaya. Lebih baik jangan investasi. Jadi coba dulu di akun demo. Kalau akun demonya menang, akun realnya juga harus menang. Oke, digaransi 100%. Dan kemudian saya bukan tipe orang yang mau pakai robot. Karena bagi saya tidak ada robot yang langgeng sepanjang masa. Saya juga akan cari broker yang bisa trading dengan modal yang kecil. Ya, misalnya dengan 500 atau sampai dengan 2.000 dolar. Untuk itu, saya harus belajar dari orang yang tepat. Betul ya? Saya ingin punya keahlian trading yang bisa dipakai sepanjang masa. Setiap investasi ada risikonya. Betul. Teman saya pun bilang begitu. Tetapi coba lihat baik-baik ya, tolong perhatikan baik-baik. Jika risikonya ditipu, saya nggak mau. Ya itu kan resiko ditipu. Ya siapa yang mau orang ditipu? Ya jadi kalau resikonya ditipu, saya tidak mau. Anda pun pasti tidak mau. Jika resikonya dimanipulasi, saya tidak mau. Jika resikonya adalah duitnya dibolari, saya tidak mau. Jika resikonya adalah tidak bisa tarik dana, saya juga tidak mau. Emang ada orang yang mau ditipu? Semua investasi memang ada resikonya. Bisa untung atau bisa rugi, tetapi bukan ditipu. Bedakan dong. Bedakan smart investor dengan dumb investor. Jika dimanipulasi, ditipu, dibolari, tidak bisa tarik dana, ya laporkan aja polisi. Itu kan penipuan. Ini kan kriminal.
Gitu loh. Jadi yang paling utama adalah bukan mengisi uang deposit ke akun investasi, tetapi yang paling utama adalah mengisi isi kepala Anda dengan pengetahuan tentang investasi terlebih dahulu, supaya jangan sampai terjerat dengan investasi bodong atau investasi tipu-tipu. Ya, jelas ya. Jadi saya mau isi kepala dulu yang diisi, bukan akun deposit. Pengetahuan dulu nomor satu. Karena ketika saya lebih berpengetahuan, saya akan memilih investasinya lebih bagus, dengan hasil yang tentu saja lebih bagus. Oke, ya sekian saja. Ini adalah disclaimer-nya seperti yang Anda sudah baca di bagian depan. Nah, jika ada yang kurang jelas atau ingin tanya-tanya mengenai investasi, mengenai pengalaman saya COVID, silakan hubungi nomor telepon ini 081 83 kali 9399 atau 081 80 73 kali 2600. Tatang Surya undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.